Jadi saya panggilnya Mas. Saya panggil Mas. Kalau Pak Haji Bisri itu saya panggil Din. Karena saya kelas 3, beliau kelas 1. Jadi adik saya di bawah. Itu saya masih bisa mendekati. Tolong anak-anak juga teman-teman anak-anak tinggal terus di sana. Maju di kelas itu juga belum lagi ditumbuhi sama guru pamongnya, itu mental kita habis terkuras. Itu bisa dong. Hanya beliau-beliau agak rotok, nggak begitu teman-teman. Oh iya wes oke siap bro gitu toh. Nah takutnya nanti pas dosen pembimbing lapangannya kebetulan sibuk di luar, ini yang susah. Tidak pernah dikontrol, ada keluhan apa tidak pernah dengar, panjenengan sendiri di sana, menghadapi sendiri, melaksanakan sendiri. Gitu. Jadi ada lagi uji guru pamong itu ada yang menuntut kita harus kita itu melaksanakan tugas sebagaimana yang beliau laksanakan. Kalau tidak sama tidak mau. Ada yang begitu. Kudu persis ambek aku, ada yang begitu. Lega kurang-kurang sedikit ditolak. Cara pembuatan SOP, menggerakkan silabus, kemudian penilaiannya itu seperti apa, itu kadang-kadang beliau itu hanya jajan gini nih. Kita yang otak-atik. Makanya saya dari awal sudah ngomong dengan ayolah ini kita kuasai teknik-teknik ini, kelihatannya biasa-biasa saja, tapi nanti ketika kita ada di tempat orang, di mana kita di situ juga belajar, maka teknik-teknik ini paling bijak 80% lah kita harus menguasai. Sehingga nanti kita tidak terkesan kaku dan bingung ketika melaksanakan PPL. Tapi harapannya mudah-mudahan guru pamongnya juga sibuk sehingga tidak sempat menunggu sampai di kelas. Jadi jenengan hanya dengan siswa anak didik di sana saja. Itu harapan kita ya. Tapi kalau jenengan pengen Pak, 10 pengen mentes Pak. Saya pengen mentes yang benar satu PPL dan bisa saya rasakan. Ya siapa nanti kalau PPL saya harus suruh kami ke pamongnya. Pak guru pamong tolong mahasiswa saya ini atau mahasiswi ini tolong diusahakan kalau ngajar ditungguin sampai selesai. Itu. Karena beda ya kita ngajar di tempat kita sendiri dengan mengajar di tempat yang masih baru. Jadi kan pertemuan pertama, kedua itu masih menyesuaikan. Apalagi kalau yang diajar itu anaknya aktif, kooperatif, kemudian pembelajaran itu hidup. Nah, itu guru harus siap. Begitu ya. Nah, dan terakhir itu dievaluasi oleh guru pembelajaran. Dievaluasi oleh guru bagaimana kira-kira pembelajaran yang sudah dilaksanakan menggunakan snowball. Saya kira jelas ya. Nah, ada pertanyaan buat saya? Tidak ada. Cukup ya. Ini tinggal diperhatikan. Berarti ya tugas jenengan nanti menguasai seluruh teknik pembelajaran, baik itu dari Pak Adis, Pak Iza, Bu Indan, sama Pak Imam Masuki. Kalau ada yang sama atau samaan ya anggap saja bonus ya. Kemudian yang tidak itu berarti juga sebagai hasanah dan kekayaan untuk siap menjadi guru yang sesungguhnya. Siap. Nah, sudah pemerintah sudah menjalankan itu. Kalau nanti kita hanya pakai metode yang konvensional itu, tapi kita akan ya tergilas oleh yang lain. Tidak ada persaingannya. Kalau sudah menggunakan ini, dengan itu mengajar terasa mudah karena tekniknya sudah dipasang. Tinggal nanti kita memikirkan psikomotoriknya dari anak-anak. Anak-anak kuat tidak menggunakan teknik-teknik seperti ini. Kalau tidak, berarti tugas kita untuk mengkondisikan.
Demikian ya, kira-kira cukup, tidak ada lagi. Mungkin dari pemateri ada yang ditanyakan? Tidak? Cukup ya. Untuk metode semuanya ini apa ya? Mulai dari tidak apa-apa. Kalau reportasi Pak setelah Apa? Metode ya semuanya yang ada. Itu disosialisasikan tahun 2013. Kemudian terkenal dengan kurikulum 13. Tapi baru nyampe di tempat kita di sekitaran 2014-15. Karena tidak semua sekolah itu mampu melaksanakan K13 yang menggunakan pendekatan saintifik. Alasannya apa? Dari medianya. Tidak semua sekolah punya media untuk melaksanakan pendekatan ini. Sehingga baru nyampe di sini sekitaran tahun 2014-2015. Walaupun itu sudah disosialisasikan pada tahun 2013. Jadi 2 atau 3 tahun ke belakang itu baru bisa nyampe di sini. Memang sekolah tidak siap. Makanya kan sekolah itu masih ada yang menggunakan KTSP. KTSP itu tahun berapa? 2006 ya kira-kira. 2006. Jadi KTSP itu sudah sedikit, sudah lebih ya. K13 sudah lebih di atasnya. Dulu ada namanya kurikulum kompetensi, tapi itu tidak berjalan. Kenapa? Karena di sekolah itu dengan kompetensi itu guru dituntut harus berpenampilan yang serba elegan. Guru itu boleh bersolek, boleh serapi mungkin, karena namanya kurikulum kompetensi. Bahkan anak-anak sekolah itu diperbolehkan juga bersolek, pakai gincu, bedak atau kantil misalnya. Alasannya agar pembelajaran itu lebih menarik. Jadi murid-muridnya senang karena melihat gurunya cantik misalkan. Murid-muridnya suka kerasan di kelas karena gurunya berpenampilan rapi, gaunnya wangi, tidak amut-amutan. Dan sebaliknya, guru juga merasa kerasan di kelas karena melihat murid-muridnya, anak didiknya itu semuanya rasis. Baunya di kelas juga wangi, tidak sampai sebelah kan. Biasanya kesejukannya, oksigennya sudah mulai berkurang karena bau dari sesuatu. Atau pasca istirahat di SD, SMP istirahat kan kejar-kejaran lari, keringat semuanya. Begitu bel masuk kelas, guru berikutnya ini sudah jamnya 11:30, ngantuk, lapar mulai terasa, bau di ruangan tidak nyaman. Wah, ini guru bisa sakit-sakitan. Kemudian muncullah itu namanya kurikulum kompetensi. Tapi ini banyak dikritik oleh praktisi pendidikan. Wah, ini tidak efektif ini, wah kurang bagus, ini kurang ini. Terutama dalam pendidikan karakter anak-anak. Akhirnya digantilah dengan kurikulum 13. Sebenarnya di atas kurikulum 13 ada namanya kurikulum Indonesia. Tapi sampai sekarang belum pernah kita laksanakan. Atau mungkin kurikulum Indonesia itu dicanangkan oleh Pak Anies Baswedan ketika menjadi menteri. Programnya Pak Anies. Tapi program ini belum disosialisasikan. Tahu-tahu Pak Anies kena reshuffle, diganti waktu ganti Pak Muhajir kalau nggak salah. Akhirnya selesai programnya berganti dengan programnya Pak Muhajir. Jadi kompetensi kurikulum Indonesia itu tidak pernah ada, hanya dengar di wacana-wacana saja. Oke ya. Nah, jadi K13 mulai tahun 2013. Kemudian dinamakan kurikulum sekitaran 15-16. Pokoknya 3 tahun berikutnya baru nyampe. Bisa di sini.
Apa ya? Lihat dong. WH. WH absen. WH absen. Sudah tadi. Oh sekarang. Ngantuk kan. Habis ini anu ya, ada ya dosennya. Habis ini, iya kan? Habis ini pamit. Nah. Ada. Siapa? Kok bisa ngantuk? Tadi anu enggak anu kan? Enggak tidur. Tadi malam. Itu. Sampai sekarang. Tidur. Asik. Sepertinya kita kurang berapa 3 pertemuan ya. Berarti masih ada 3 kelompok yang belum. Nutup juga ya sampai sekarang 18. Satu minggu depan berarti tanggal 25. Kemudian 25 di tanggal 7, tanggal 2 pertemuan yang kelompok berikutnya. Tanggal 7, 9. Puasnya tanggal berapa? Belum ada yang ada. Tapi kalau lihat di jadwal Kalender. untuk program tahun itu tanggal 6 ya. Berarti ada satu kelompok yang harus dilaksanakan ya, bisa double atau di hari lain. Itu terserah jenengan sebenarnya. Saya hanya mengikuti. Kalau Pak mau dilaksanakan hari Minggu tanggal sekian mau. Kalau Pak mau dilaksanakan hari ini, Pak ini tidak keras dengan kelas lain. Belajar banyak kayak apa? Betul nggak mau, berarti memang tidak ikut. Terus di sini masih ada acara apa belum dilaksanakan. Sudah tanggal 23. Jadi hari Rabu. Pas libur. Oh katanya libur. Biasanya kalau pas hari itu enggak ngajar. Dosennya enggak ngajar atau libur? Beda loh. Liburan. Dari aku. Diliburkan. Ada yang di libur tapi di bawah. Tapi kalau saya itu bahasanya bukan libur ya. Karena kampus itu kan itu waktu aktif. Jadi tidak boleh libur. Mungkin dosennya tidak bisa masuk. Dirotol aja katanya. Kalau hari Rabu itu memang saya kosong, jadi ya sangat tepat sekali. Terus hari Sabtu besok Pak Rektor punya gawe. Pasti dosen-dosen ada yang tidak dapat ke kampus karena bertugas di sana. Bantu Pak Rektor. Yang tidak ya ada dapat juga saja. Terus hari berikutnya lagi ada gelasi juga persiapan. Mestinya wisuda itu besok dilaksanakan hari Sabtu besok. Tapi karena Pak Rektor itu minta hari Sabtu Minggu, ya kita ngalah libur sampai hari Rabu. Terus hari ini juga ada yang masih menyelesaikan mulai kemarin. Nanti pagi saya juga tadi uji mulai pagi sampai menjelang Jumat. Kemudian nanti Jumat langsung masuk ke sini. Habis ini kelas
kelas jadi tidak pernah tahu kelasnya saya. Belum pernah 5C. belum pernah Pernah masuk, tapi habis kemudian nggak tahu ini berubah acara gimana ini. Kelompoknya ini Muhammad Bismillah, Ahmad Mukhtar sama Ferdi Biasa. Saya tidak pernah dihubungi, Pak pindah kelas ke mana? Itu tidak pernah. Cuma penanya aja, Pak online atau offline? Kalau pertanyaannya Pak online atau offline itu biasanya saya menjawabnya setelah pembelajaran, karena nggak saya buka. Kalau sudah selesai pembelajaran baru saya balas. Oh iya alhamdulillah tadi offline begitu saya balas. Karena kan yang ini kan saya balas. Kalau nanya kelasnya di mana? Ya kalau pas saya lihat pastikan itu ada pertanyaan saya jawab. Oh kelasnya di ruang ini, ruang ini. Oh nyari saya Pak, mau bimbingan skripsi, bimbingan di mana? Nyamparkannya. Kalau pas ngajar saya lagi ngajar. Kalau pas saya free, oh saya di ruang dosen, langsung aja ke sini. Saya tanya cepat, tapi kalau ditanya offline apa online, mesti saya lambat jawabnya itu. Pasti lambat. Mesti jawabnya agak sorean. Oh ya alhamdulillah tadi offline gitu. Saya. Mending ya pasti saya balas ya. Dosen yang lain saya tanya tidak dibalas. Atau dimarahi. Misalnya, saya pernah lihat Pak Izi itu balas si anak tanya, Pak itu offline atau online? Itu jawabannya beda dengan, padahal jawabannya kan singkat boleh kan? Online, offline kan cukup ya. Tapi jawabannya panjang. Oh, kayaknya mana ini ya? Kayaknya mana ini ya? Jawabannya panjang. Memang ya, karena ini berkucing loh. Pokoknya pelajarannya Pak Hadis, Pak Iza, Pak Mazuri, itu harus offline. Harus offline. Makanya Pak Iza itu mungkin yang nanya satu hari itu berapa orang. Akhirnya mumet dah. Kalau saya tidak, tetap saya balas, tapi sadar, mohon sadar. Nanti lah ada soal. Oh ya, offline gitu. Tapi itu sudah tidak bermanfaat jawabannya. Sudah tidak ada manfaatnya. Tapi paling tidak saya bisa jawab lah. Saya kasih balasan. Ini ada yang bunyi 5C. Coba dijelaskan. Sudah adanya. Habis ini siapa? Pak Amir, oh iya. Ini Pak Amir luar. Biasanya kalau saya telat keluarnya tuh dia senyum-senyum. Tapi senyumnya tidak ada artinya. Karena kita melanggar waktu temannya diambil.
Cukup? Yang lagi? Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kamu saat Nah, sehat semua ya. Untuk tugasnya semua sudah buat ya. Belum. Tugas ini tidak wajib diserahkan ke saya, tapi wajib sampai tidak wajib diserahkan ke saya, tapi wajib sampai buat karena nanti untuk akhir kelas nanti adalah ini. Ada lagi. Oh, berarti tak nanti dikumpulkan. Akhir dari pembelajaran nanti dari sosiologi pendidikan ini hasil hasil risetnya ini nanti dibuktikan dengan tulisan. Jadi sampai wajib buat. Hanya sampai pendahuluan atau sampai Ya kan kita kalau bisa kan sampai selesai. selesai gimana? Kan saya tinggal. Saya kira ini mau pendahuluan, Pak. Pendahuluan kayak orang berdok itu masa nggak masuk. Pendahuluan Gimana? Gimana nih? Ya. Belak. Jangan dipikir yang belakang. Jadi satu persatu kita pelajari bagaimana cara pendahuluan. Kemarin kan sudah kita sampaikan bagaimana cara pendahuluan kan. Terus dari pendahuluan yang sudah dibuat ada kendala-kendala atau tidak. Ini kan saya ingin mengkaji hasilnya. Mungkin ada yang bisa ini membacakan hasil tulisannya. Siapa yang sudah? Ya Mas Fadli. Jessica sudah. Ini lebih kepada praktek langsung ya, karena sosiologi itu kan terkait dengan tema-tema kemasyarakatan. Kita langsung praktek pada sebuah pengamatan, mengamati masyarakat itu sendiri. Tidak terlalu banyak teori. Kalau terlalu banyak teori nanti belum cuma buat apa? Biar ada hasilnya. Juga salah satu saya ingin dikatakan yang sudah buat Mas Fadli Jessica. Jessica sudah. Jessica. Coba yang buat angkat tangannya, Mbak.
Berapa? Belum ada yang buat sama sekali. Ini ceweknya. Oh sudah. Coba siapa yang mau membacakan? Asal tadi nggak apa-apa. Asal tadi. Kita ngaji bareng aja. Ngaji bareng, mungkin ada kalimat-kalimat yang sudah kita benahi, kita benahi. Sultan Arif sudah. Monggo, Mas Sultan. Mas Yasika, Mbak Yasika. Sampai sudah ya? Sudah. Mas Zainal? Mana Mas Zainal? Mas Zainal? Bisa. Ya Mas Zainal sudah ya? Sudah. Dibenahi nanti, ha? Sampean kan? Salah jenazah sudah itu. Apa judulnya? Sampean itu apa? COVID dampak peran pendidikan. Peran teknologi dalam pendidikan. Ano? Gak sendiri? Nah ya, no? Kopian. Itu. Pasta. Iya. Saya buat sendiri semua saya. Proposal, semacam proposal apa makan? Tahu. Gimana maksudnya? Tadi itu Ini kan ada pendahuluan, lalu kemudian masalah masalah sampai selesai. sampai selesai itu. Tapi teridentifikasi ke atas makalah proposal. Makar. Makalah. Apa yang susah? Ayo Mbak Farhan. Mbak Lutfia, seperti yang sudah selesai Mbak Lutfia. Sama Mbak Lutfia. Mbak Lutfia. Mbak Lutfia itu. Mbak Lutfia. Wah. Saya bisa bantu menghidupkan yang tingginya melewati yang Masih ya? Itu loh masih ya yang paling tinggi melewati ambang batas. Sama ya? Tinggal sama? dari membuat pendahuluan itu ada nggak kesulitan. Sampai sedikit. Apa ya? Kayak gini sedikit ya. Sama? Katanya apa itu sama? Ada itu dekat ya? Jadi
time. telah saya sampaikan ya. Dia dekat banget. Saya membuat pendahuluan. Berarti kapan sama di sana? Yang pertama adalah Iya, main ke sana. Saya sama dan kita ya. Udah. mengapa Di rumah ada sendiri dua bersama. pertanyaan, mengapa Rumah waktu sendiri. ini dipilih? Rumah sendiri. Sama ayahnya dia, sama ayahnya. Jadi mengapa Bapaknya no, istri. Sama dia. kemudian Saya bertanya. mengapa topik ini penting? 71. Tidak sama ayahnya. Enggak, Ayahnya sih. aku belum nyata. Anu. Belum. Masa belum? Ini udah satu tuh. Enggak, enggak. Ya jadi. Anu. Jatuh. Tapi saya masih nggak paham pengen apa tapi apa punya apa ya sendirilah kayak gitu. Kita nggak ada orang tua tapi punya anak pesucen pesucen bonceng dan kali puro teman kali puro ke barat sampai tahu wes ada oseng kali puro licin Iya. dekatnya kawan licin ya itu timur apa sininya daerah situ. Ya. Jadi membuat Berangkat dari sana ke sini lumayan. pendahuluan itu yang pertama Apa kali namanya? biasanya adalah Pantai tadi itu sampai apa? mau menjawab Ada yang menabung pertanyaan pernah ada calon. mengapa topik ini dipilih? Sekarang bagus. Mengapa dipilih? Dan Mana? mengapa topik ini penting? Rame. Penting untuk dipilih. Jadi cara membuat kalimat yang pertama ini coba kita mulai ini membuat sebuah kalimat yang kalimat itu pertama itu langsung menghentakkan. Namanya kalimat shocking. Kaget ketika orang membaca itu langsung kaget. Tidak kalimat-kalimat yang semua orang sudah tahu. Ya, misalkan COVID Adalah penyakit yang sangat berbahaya. Itu tidak shocking. Karena apa? Semua orang sudah tahu. Bisa saja. Kalau semua orang sudah tahu berarti tidak Shocking. tidak shocking. Tidak kaget. Coba kalau cari kalimat misalkan begini. Cari kalimat-kalimat yang kita ingin menunjukkan sesuatu yang orang lain itu tidak tahu. Misalkan contoh begini, Pak, satu misal. Pada sejak 2019 orang terinfeksi virus COVID mencapai angka ini, angka 19 juta. 15 juta. Akan tetapi yang meninggal itu mencapai 5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebelum COVID, kematian itu mencapai angka 5%. Jadi tidak ada kenaikan sedikit pun. Misalkan gitu. Dulu sebelum ada COVID 5%. Setelah ada COVID tetap 5%. Berarti kan tidak terlalu biasa-biasa saja. Nah, ini salah satu contoh kalimat yang sampai ingin menunjukkan sesuatu yang orang lain tidak tahu. Atau mungkin begini. Ini jangan dinilai benar dan tidaknya, cuma contoh ya. Contohnya sejak COVID-19 orang banyak meninggal tidak disebabkan karena COVID itu sendiri, akan tetapi lebih disebabkan karena trauma psikologis. Orang ketakutan akhirnya meninggal. Orang takut malah meninggal. Yang kena COVID nggak meninggal, tapi yang takut. Jadi orang kalau sudah dicap COVID itu kan sudah ini trauma kan? Trauma psikologis namanya. Saya sendiri apa ya? Orang yang kena COVID itu ya. Pernah ketemu. Saya pernah kenal itu tuh diakui atau tidak itu agak terganggu lah. Saya sampai di rumah itu juga semalam itu ya, jujur saja semalam saya itu nggak bisa tidur. Padahal ya ini sudah stres sendiri, apalagi orang yang kena COVID, atau ya itu tadi orang yang sudah di positif COVID.
itu lebih stres. Nah, orang stres itu kan imunnya kan menurun. Kalau menurun ya daya tahan tubuhnya kan lemah. Kalau lemah ya gampang mati. Nah, itu. Makanya mungkin salah satu imun itu adalah orang harus gembira. Harus gembira. Gitu ya. Iya. Pertama itu kan bagian dari imun. Iya. Orang nggak pernah tertawa. Gembira. Imun ya. Entah. Sering-sering lah tertawa. Tapi jangan sendirian. Jangan sendiri tertawanya. Nah ini tadi, ini kalimat buat kalimat shocking. Sampai cari kalimat yang ini orang lain nggak tahu, tapi ya sampai perlu ada bukti-bukti yang otentik. Ini dibuktikan. Nah, itu nanti kan ada pembuktiannya. Terbukti bahwa pada tahun sekian-sekian ini yang mati hanya sekian-sekian. Nanti cari perbandingan, cari informasi di Google, itu sebagai data. Ya. Itu namanya kalimat shocking. Kalimat yang kaget orang lain, oh iya toh, orang mati ternyata gak karena COVID misalnya. Ya minimal kan itu. Atau mungkin cari kalimat yang lain lah yang terkait dengan apa. Itu namanya kalimat shocking. Nah, apalagi mungkin contohnya, ada yang ngasih contoh. Kira-kira ini orang atau mungkin begini, orang sejak adanya COVID, orang itu tidak takut dengan COVID, tapi takut di COVID-kan. Itu juga kalimat yang juga oke. Ya. Orang tidak takut COVID, tapi takut di COVID-kan. Itu banyak kan terbukti ada beberapa orang yang sudah tua, kan dia sakit parah, dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Karena takut di COVID-kan. Ini kan persepsi, namanya kan persepsi ya, opini ya. Dan opini ini sudah masyarakat sudah kenal opini ini. Kan dia kalau sakit dia tidak mau ke rumah sakit. Takut apa? Takut di COVID-kan. Tapi kalau dia mati malah tidak takut. Orang itu nggak takut mati tapi takut COVID. Nah, ini kan juga perlu iya. COVID. Iya, harusnya kalau orang normal takutnya harusnya takut mati nggak takut COVID. Iya. Tapi orang takut COVID tapi nggak takut mati. Nggak takut mati. Kalau saya kemarin di jangan takdir saya itu ya, itu kan memang panas. Itu nggak mau dibawa ke rumah sakit. Biar mati. Nanti kalau di COVID kan gimana? Gitu. Nah itu kan sebagai bukti, Iya. bukti persepsi di masyarakat itu ternyata orang masyarakat itu memahami COVID itu semacam ini ya. Ternyata orang itu nggak takut COVID ya ternyata takut nggak takut matamu takut COVID kan. Ya itu salah satu contoh saja. Silakan nanti buat kalimat-kalimat, itu kalimat yang menghentakkan. Menghentakkan orang baca itu kaget. Silakan kalimatnya terserah apa saja, bisa terkait dengan COVID atau apa yang kekinian lah bisa itu. Kemudian introduction ini menjawab pertanyaan tentang ini gap atau bagaimana kesenjangan pengetahuan hendak diatasi dalam usaha ini. Jadi ada kesenjangan. Ada kesenjangan itu seharusnya misalkan seharusnya begini, tapi kok begini ya? Itu namanya kesenjangan. Sesuatu yang seharusnya misalkan seharusnya kalau COVID itu berbahaya, seharusnya yang mati itu lonjakannya misalkan dari 5% menjadi 70%. Itu berarti berbahaya. Tapi kalau 5% dari tahun ke tahun sebelum COVID dan sampai COVID juga masih sama-sama 5%, berarti ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Ini tingkat keberadaan. Ini namanya ada kesenjangan tadi. Kok bisa ya? Kok bisa ya kalau ini dia? Padahal seharusnya ini, tapi kok seperti ini? Itu namanya kesenjangan. Seharusnya mahasiswa itu begini-begini, tapi kok seperti ini ya? Seharusnya dosen itu kok seperti ini ya? Itu namanya kesenjangan. Ya kesenjangan itu silahkan dicari. Jadi menulis itu perlu imajinasi atau mempertanyakan sesuatu. Namanya keresahan akademik. Keresahan akademik itu kita kan harus curiga.
curiga ya suudon, bahasa Jawa suudon. Kita tuh harus suudon. Kalau kita tidak punya suudon, kita tidak bisa menulis atau meneliti. Tidak ada kecurigaan. Nah, kenapa ya? Itu kok orang-orang kok takut dikonflikkan, tapi tidak takut. Kenapa ya? Ada sesuatu. Ini pertanyaan. Ya, namanya gap. Seharusnya itu orang takut seharusnya. Tapi kok nggak takut di mana? Ingat saja. Kemudian ini intervention merupakan pernyataan tentang ini sumbangan baru yang mendekati isu topik, membedakan dengan yang selama ini ada. Jadi pendahuluan itu adalah ini ada novelty-nya, sesuatu yang baru. Sampai nanti ingin menunjukkan sesuatu yang baru, sampai ingin menginformasikan orang lain di luar sana ini tidak banyak tahu. Jadi sampai ingin memberitahu. Kalau semacam itu berarti ini penting ini untuk saya sampaikan agar masyarakat itu tahu. Itu minimal punya ideologi semacam itu. Menulis itu semacam itu harusnya seolah-olah melihat yang masyarakat luas ini banyak yang tidak tahu ini kayaknya. Perlu saya sampaikan dengan tulisan. Tuh. Masuk. Oh, mesti ini belum saya sambungkan. Samatnya nggak nyambung. Efek corona. Sampai juga menyusun introduction atau menyusun pendahuluan ini loh, jangan-jangan dapat materi. Cara menyusun biar nggak ini kan mudah. Pertama apa yang perlu ditulis? Kalimat pertama itu adalah isu sosial atau keagamaan lokal atau problem konteks. Ini maksudnya begini. Jadi isu-isu kekinian yang tadi shopping tadi yang orang lain tidak tahu, kita ingin memberitahu. Kenapa kok seperti ini? Cari kalimat-kalimat yang kalimat penggunaan, informasi-informasi yang orang tidak tahu. Ketika membaca pertama kali, itu langsung orang, apa iya ya? Gitu. Tapi jangan gunakan kalimat yang umum, misalkan COVID adalah virus yang sangat berbahaya, itu tuh orang sudah tahu semua. Ya. Biasanya kita sering menulis itu dari kalimat umum biasanya ya. Umumnya yang kadang-kadang itu nggak penting. Jadi buat kalimat yang penting-penting saja, intinya saja. Jadi tidak bertele-tele ya. Kalau mau melamar wanita itu langsung saya mau minta kamu. Langsung itu namanya tidak kemana-mana. Suben langsung. Saya sama-sama kamu selesai. Enggak kemana-mana. Biasanya kan ngomong kan biasanya buat kalimat juga semacam itu ada. Bulat itu kadang-kadang antara kalimat satu dengan kalimat lain tidak nyambung kadang-kadang. Karena apa? Ngomong nggak jadi muter lagi ya. Jadi ini isu sosialnya. Apa isu yang menarik di situ? Kalimat pertama itu. Buat kalimat. Kemudian kalimat yang kedua. Nah ini kalimat. Cara membuat kalimat yang enak untuk dibaca. Ini caranya. Kalimat itu yang paling enak itu maksimal itu 3 baris. 3 baris titik. Ya. Satu kalimat itu maksimal 3 baris titik. Kemudian disambung lagi 3 baris lagi titik. Itu lebih enak. Jangan sampai satu kalimat itu sampai 5 baris misalnya. Kayak orang membaca itu kan perlu bernapas ya. Ya, kalau 3 baris itu napasnya kan enak. Baca lagi disambung lagi. Tapi kalau mau panjang sampai 5 baris baru titik itu. Yang baca itu capek. Kedepan. Itu caranya tekniknya. Kalau nanti sampai nulis di koran, nulis opini itu tekniknya. 3 baris maksimal, kalau terpaksa itu 4 baris. Kalau memang itu diperlukan.
sampai biar menulis itu tidak mati berhenti di tengah jalan. Orang kan sering menulis tapi berhenti di tengah jalan. Ini harus saya ngomong apa lagi ya? Itu biasanya semacam itu. Nah, biasanya cundel. Biar tidak cundel. Jadi kalimat itu kan ada akhir kalimat. Akhir kalimat itu jelaskan di awal kalimat. Dengan awal kalimat menjelaskan akhir kalimat. Ya. Karena kalimat terakhir nanti kalimat itu dijelaskan lagi yang kedua. Kalimat yang terakhir, kata yang terakhir ya, itu dijelaskan lagi. Begitu seterusnya. Jadi nulis itu bersambung terus. Nah, isu sosial ini silakan nanti bisa, kalau untuk belajar ya satu paragraf sudah baik. Kalau mau ditambah juga tidak apa-apa. Yang penting poin-poinnya itu ada ini, ada isunya, ada isu sosialnya, ada sesuatu yang penting untuk kita informasikan, untuk kita kaji. Nah, kemudian yang kedua adalah ini, literatur review. Apa literatur review itu? Literatur review itu adalah ini kajian-kajian yang sudah pernah membahas tentang masalah-masalah yang mau kita tulis. Misalkan kaitannya dengan COVID ya, kita kan bisa list nanti di Google Scholar tema tentang COVID. Nah, nanti kan itu bisa ditulis. Nanti dia mengkaji tentang apa? Tentang ekonominya, tentang ininya. Dan nanti sisi-sisi apa yang belum, itu baru nanti kita kaji. Cara membuat ini literatur review itu sampai menyimpulkan, simpulkan apa yang dia tulis. Dan biar cara membaca cepat, kita itu kadang-kadang kan membacanya kan lambat ya, karena ada konteksnya. Cara baca cepat itu sampai bisa saja sampai cukup bisa lihat abstraknya. Kalau di artikel ilmiah itu kan ada abstrak itu. Sampai lihat di situ. Kan ada abstraknya, kan ada metodenya bagaimana, ada hasilnya bagaimana. Nah itu sampean tulis sesuai dengan bahasa sampean sendiri. Ya. Tetapi maksudnya sama. Jangan bahasa mereka. Jadi sampean menyimpulkan apa yang ada di mereka tulis. Kan ada hasil, ya, ada metodenya. Nah, kemudian setelah ditulis hasilnya apa, disimpulkan, sampai cari titik kelemahan penulis itu. Artinya apa yang belum dikaji, kelemahannya apa di metode, bisa di metodenya, bisa di hasilnya. Kayaknya hasilnya tidak akurat deh. Misalnya dari hasil kajian ini kurang begitu menjawab sebuah pertanyaan, misalkan itu sampai kritik, ada argumen itu caranya. Nanti ditambah lagi kemudian penelitian dari siapa lagi. Jadi gitu, padat, tulisannya padat, singkat, jelas. Tidak perlu hanya ini kesalahan orang-orang literatur review atau biasanya kajian pustaka itu ya. Kesalahannya itu hanya nulis saja, di list. Penelitian 1, nama Sujono, meneliti ini bla hasilnya ini selesai. Kedua, ini 3, cuma nulis saja. Tapi tidak menyimpulkan dan tidak membaca tentang kekurangan dari si penulis itu apa. Itu ya. Oh ya, dulu. Kemudian yang ketiga, tujuan khusus tulisan. Kan tulisan ini kan ingin tujuannya apa? Ya kita sampaikan bahwa tujuan ini ingin mengetahui bla. Itu tujuannya. Kemudian ini ada argumennya. Ini ya analisa pertama. Ini ada argumennya. Jadi susunan pendahuluan itu ada 4 ini. Kalau sampai bisa poin-poin 4 ini, insya Allah selamat.
Udah kan? Satu lembar ini aja, nggak usah sulit-sulit. Satu kalimat ini tentang isu. Satu kalimatnya buat literatur review. Satu kalimat buat tujuan. Yang satu kalimat buat argumen. Selesai. Udah. Tapi kalau sampai tidak punya pedoman semacam ini, ya kok ngelamun. Jadi kadang-kadang ini dimulai dari mana? Ini. Dari sini ada pertanyaan? Mungkin bisa dicontohkan tadi pada waktu kita ada situasi ngabudir tadi, Mas. Situasi? Ngabudir tadi. Nah, Tengah perjalanan menulis kita nggak bisa melanjutkan tulisan ini. oh contoh. Nah contoh. Ya. Tadi triknya memang ini. Kalau sudah ada, ini kan ibarat sebuah laci ya. Ini lacinya ya. Sampai tinggal cari isu-isunya, masukkan di lacinya. Oh ini isunya sudah ada. Berkalimat tentang isu, sudah selesai satu kalimat. Kemudian ini literatur review, cari literatur reviewnya, ketemu, masukkan. Ketiga tujuannya ada, cari, masukkan. Ketiga argumennya, masukkan. Saya kira kalau ciptaannya ciptakannya sudah jelas, jadi kita tinggal cipta saja, tinggal cari ya. Jadi misalnya tentang literatur review, kan kita tinggal cari di Google Scholar tentang COVID misalnya, tentang apa kaitannya dengan pendidikan. Itu kalau sudah ada ciptakannya sudah ada, kamu nggak mengalami kecuntelan karena sudah ada ini. Nah ini kan kita ada mata latihan ya. Ya saya harapan saya, namanya harapan lihat tidak mesti terkabul semua. Harapan saya ini nanti ya selesai sampai akhir UAS itu, ini tulisannya sudah selesai. Dari sini, ini ciptaannya sudah ada, kita buat buat pendahuluan. Nah kita tinggal buat. Ini bisa dibaca ya. Kalau ini ciptaan ini sudah ada, sama enak. Nanti saya kasih saja ya. Bisa saja. Mantap. Terus daripada motor nggak jelas. Yang paling yang paling sulit biasanya kan di literatur review. Nah, literatur review itu apa saja sih yang ditulis? Jadi saat literatur review itu sudah bisa menjadi beberapa paragraf ya. Bisa menjadi beberapa paragraf. Paragraf pertama, ini kalimat pertama ini menyebutkan kecenderungan umum literatur dalam isu, pola perdebatan, pendekatan, temuan, sebaiknya pilih salah satu. Ini temuannya apa, jawabannya apa? Coba dicari. Ini paragraf pertama ini. Kemudian penjabaran rinci satu persatu kecenderungan yang itu apa. Kemudian yang ketiga penegasan kekurangan tadi. Jadi setelah hasilnya diketahui apa, itu kekurangan dari penulis itu apa? Tadi saya katakan tadi kita bisa mengkritik di situ kekurangan dari penulis itu apa.
dan itu tentang koordinatnya koordinasi. Dari yang apa tugas yang sudah sampai buat, ini coba dicocokkan dengan ini ya. Ini poin-poin ini sudah ada atau belum? Belum ada. Kalau belum disesuaikan kembali. Ya. Buat shopping itu. Shopping. Coba ini ya itu tadi apa? Saya tidak meminta hasil apa kumpulan sekarang nanti ya Pak. Sampai untuk lebih precisnya itu bisa daripada cuma hanya ngumpulkan saja yang tidak ada gunanya. Percuma saya sampai serai berkah saya sampai buat apa? Saya kan nggak ada gunanya. Tapi kalau lebih berguna kalau sampai itu bisa. Apabila bisa nulis nanti ya lumayan kayak semacam ini ya dapat 50 kan lumayan. Metode ini bisa diterapkan untuk pembuatan skripsi? Bisa, sangat bisa. Intinya ya ini penulisan semacam ini bisa. Bagaimana cara menulis pendahuluan itu ya. Cuma nanti kan di lebih skripsian lebih luas lagi. Karena kalau artikel itu kan cuma sedikit, cuma 12 halaman. 12 halaman itu tapi nilainya ini saya kasih tahu apa buku itu ya sampai membuat buku yang setebal 500 halaman itu kalau dinilai akademik itu nilai poinnya cuma 3 tapi kalau artikel ilmiah skala nasional itu 15 nilainya lebih berbobot artikel daripada yang buku itu. Kalau internasional 25 nilainya. Kalau skripsi yang dijadikan buku atau tesis yang dijadikan buku, Maksudnya gimana? Kompres. kalau di Nilai secara Kayaknya direnggangkan Mas. ya pokoknya sama saja. Kalau buku itu nilainya cuma 3. Ini kalau artikel ilmiah itu kan artikel saudara kan dipublikasikan di jurnal ilmiah. Nah jurnal ilmiah itu kan online. Kalau online itu kan semua orang bisa baca. Di Amerika sama bisa baca, di Arab sama bisa baca. Yang baca itu tidak hanya orang Jepang saja. Itu kan sudah dipublikasikan di skala internasional, semua orang bisa baca. Tapi kalau buku paling terbatas. Saya buat buku paling saya kasihkan mahasiswa baca yang baca. Yang nilai ya mahasiswa. Tapi kalau skala nasional kan banyak yang nilai. Nah itu maka kenapa kecil tapi berbobot dipublikasikan dan yang menilai itu orang banyak. Dan itu butuh keberanian karena ada nanti ada kayak cek plagiarismenya apakah plagiasi atau tidak. Kalau cuman misalkan kopas-kopas saja ya lebih baik tidak usah dikumpulkan kan kalau saya ngepeng-ngepengnya ya nanti tugas saya di kopas itu dikumpulkan buat apa loh nggak ada gunanya sedikit tapi penting orisinil tapi itu harus percaya diri mulai sekarang itu harus percaya diri jangan sampai nggak percaya diri jangan apa ya inferior ya. Kita itu kan biasa inferior kalau misalnya gini orang Indonesia itu kalau lihat bule ya, lihat bule bisa sampai sini, pas uangnya banyak. Itu karena apa? Karena inferior. Coba kita datang ke mana di luar, bis ya. Kita merasa inferior. Akhirnya ukurannya kalau sudah bule itu berarti yang paling bagus ya kita. Kita harus mulai sekarang itu harus percaya diri kita yang paling bagus. Gitu. Iya kan? Iya. Harus pede gitulah. Harus pede. Yakin ya. Sejelek apapun kalau itu hasil karyanya sendiri itu lebih berharga.
daripada baik tapi kopas. Dari sini ada pertanyaan lagi. Ini nanti dibenahi lagi ya. Apa saya lebih senang ini sedikit-sedikit tapi dibenahi daripada banyak kakek teori. Ya. Saya ada waktu sedikit. Ada pertanyaan lagi? Untuk apa? Untuk minggu depan ini Jumat depan ya. Jumat depan ini saya kasih bagaimana cara menulis metode. Besok Jumat depan kita belajar tentang metode. Bagaimana cara menulis metode? Jadi sini yang penting yang hasilnya sepakat ya? Iya. Nah, ini ketika pakai teori itu berbalik kelompok. Yudianto Karma Surya Parna ini mata sudah mulai kaku. Tidak dia. Lutfia Ramadhani. Dua orang ini. Lutfia ada Lutfia. Iya, ada. Ya Lutfia. Ya ada. Izin Pak. Oh, orangnya enggak ada. Bentar ya. Ya, hanya namanya saja. Saya jauh, Pak. Rupanya Wildan Maulana. Margolis Aksara. Oh, ada Pak, ada lagi Pak. Nanda. Nur Aini. Aslinda. Yusuf. Moh Yusuf. Siti Asma Korea. Kami ya. Jadi Aisyah. Jessica. Ada. Banyak yang mau menikah ya? Ya. Yusuf. Natali. Mungkin bisa juga nulis tentang ini pendidikan atau kawin ini apa? Kami di sini COVID. Perkawinan kita. Itu aja dulu. Filipna. Andres Julian. Andreas tidak ada Pak. Citra
Kalau Jawa itu pakai mulu mungkin ya. Suci Desi. Mau nyusul nanti kayaknya semangat pindah ke Jepang tapi saya ini tidur lagi. Ya, dari depan itu menghindari tidur kalau masih tidur Pak. Jinnya. Semangat sekali bapaknya, udah ke depan. Tidur. Sultan Arif. Aduh. Ada yang belum dipanggil? Yang belum ada, ya dipanggil belum. Ayo sudah. Biasanya kalau oh iya. Nama rumahnya apa? Desa Muncak. Dah, nggak nyampe Muncak. Kalibaru. Oh di sana itu. Kalibaru. Loh, Kalibaru kan apa? Perbatasan Jember. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Ke depan ini ketok di sini. Iya lah dosen. Berapa gaji dosen itu? 3 lebih ya? 3 lebih ya? Itu apa belum apa? Diangkat ya? Maksudnya apa? Mas ke sokowan loh. Langsung 3 juta ke atas. Kalau guru kan apa? 200.000 pasokannya. Kalau dosen enggak ya? Langsung. Iya, dosen kan. Besok apa? Enggak ada cita-cita. Dosen aja. Sampai dosen aja. S2. S2. Iya. Enggak boleh apa? Dosen itu enggak boleh apa? S1. Enggak boleh. S2. S3. Minimal S2. Minimal ya. Iya. Paling banyak berapa? S berapa? S3. S3 ya.
Pulang saya. Pulang saya. Arep anu. Apa? Wawancara? Ono tugas iki. Kepet anu. Wawancara mare wae. Wawancara apa paling? Apik iku wawancara iku. TikTok. Gak ada nanda mau. Lagi.